Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul The Call. The Call merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada 15 Maret 2013 yang disutradarai oleh Brad Anderson dan dibintangi oleh Halle Berry and Abigail Breslin. Film The Call menceritakan tentang 911 atau 911 yang merupakan nomor telepon darurat di Amerika Serikat yang bisa dihubungi ketika terjadi situasi darurat apapun. Dan operator 911 akan menghubungi unit-unit yang bisa menyelesaikan masalah darurat si penelpon, seperti polisi, pemadam kebakaran, tenaga medis, penanganan hewan liar, dan lain-lain. Dan di film The Call ini berkaitan tentang seorang psikopat yang mencuri gadis-gadis berambut pirang. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Simak videonya sampai habis ya. Di bagian awal film diperlihatkan kesibukan para operator 911. Jadi 911 ini operatornya tidak hanya satu, tapi ada banyak. Masing-masing operator memiliki satu booth. Mereka langsung menerima panggilan dari orang yang menelpon saat darurat dan mencatatkan kasus-kasus kejadian sesuai apa yang dilaporkan, seperti misalnya terjadi penculikan, pembunuhan, bunuh diri, kebakaran, hewan liar yang masuk, dan sebagainya. Tokoh utama yang bernama Halle Berry ini berperan sebagai Jordan. Di sini diperlihatkan beberapa pemain yang berperan sebagai teman-temannya Jordan. Ada sesama operator, ada bos operatornya yang memantau semua operator 911, dan juga ada rekan-rekannya polisi yang mana salah satunya adalah kekasih Jordan. Jordan adalah seorang operator 911 yang pada saat itu menerima telepon dari seorang gadis bernama Leah yang malam itu merasa ketakutan karena ada orang asing lelaki masuk ke rumahnya, sementara ia sendiri di rumah saat itu. Seperti biasa saat menerima telepon darurat, operator akan menanyakan di mana alamatnya, di mana tempatnya, bagaimana kondisi di rumah, bersama siapa ia. Operator juga menanyakan nama lengkap sehingga muncul identitas si penelpon secara lengkap. Jordan menyuruh Leah untuk bersembunyi di bawah tempat tidurnya, tetapi dengan cara membuka jendela kamarnya dan melemparkan sendalnya seolah-olah saat itu ia telah kabur, dan membuat orang asing yang masuk ke rumah tersebut mengira Leah benar-benar keluar dari rumah. Tetapi kenyataannya Leah masih ada di kamar tersebut bersembunyi di bawah tempat tidur. Waktu itu telepon terputus, namun Jordan kembali menelpon Leah dan itu diketahui oleh lelaki asing tersebut. Ia pun segera mencari Leah ke kamarnya dan menangkapnya. Lelaki asing itu pun memegang telepon yang dipegang oleh Leah, dan dari sana Jordan mengatakan kepada lelaki tersebut, tolong jangan sakiti gadis kecil itu. Dan lelaki itu pun membalasnya, ini sudah dilakukan. Jordan yang gagal pada malam itu karena dia kurang fokus ditegur oleh bosnya, dan itu membuatnya semakin merasa bersalah juga stres. Dan keesokan harinya ia berusaha untuk menguatkan diri kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang operator. Lalu tiba-tiba mereka melihat berita bahwa ada seorang gadis yang bernama Leah Templeton yang menjadi korban seorang psikopat, di mana pada berita itu kita melihat jasadnya tidak memakai sehelai benang pun dan ada seperti warna merah di kepalanya. Lelaki ini yang merupakan seorang polisi juga merupakan kekasihnya Jordan berusaha menghiburnya. Namun Jordan mengatakan berkemungkinan ia ingin keluar dari pekerjaan ini karena ia merasa sudah tidak sanggup. Beberapa bulan pun waktu telah berlalu. Dan di scene ini diperlihatkan dua orang gadis sedang berjalan berdua, yang mana sebenarnya ia sedang diintai oleh seorang laki-laki. Jordan yang dulunya seorang operator, kini bukan lagi menjadi operator tetapi sudah menjadi seorang mentor bagi calon-calon operator 911. Ia juga menjelaskan psikologi manusia saat-saat tertentu ketika musim dingin, musim panas, dan setiap harinya berbeda-beda. Sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari pelajaran tentang telepon darurat 911 ini, termasuk untuk tidak terikat secara emosional dengan penelpon. Di sini juga diperlihatkan secara keseluruhan bagaimana operator bekerja. Dari jauh terlihat dua gadis ini sedang ada yang mengintai, lalu satu orangnya pergi karena ada urusan, dan tinggallah satu lagi yang mana ia adalah tokoh utama lainnya yang berperan sebagai Casey. Waktu itu ia melihat telepon temannya tertinggal, lalu ia memutuskan untuk membawanya. Di dekat parkiran ketika ia ingin pulang, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak sengaja hampir menabraknya.
Lalu ternyata lelaki ini malah menculiknya. Scene selanjutnya terlihat di mana Jordan memperkenalkan para calon operator baru kepada seorang operator yang sedang bekerja. Operator yang sedang bekerja tersebut juga membagikan tentang suka dukanya selama menjadi operator. Saat itu, Casey yang sudah menyadari dirinya berada di dalam bagasi mobil berusaha untuk keluar dan ternyata telepon temannya tadi yang berada dalam saku celananya bisa ia gunakan untuk menelpon. Ia pun memutuskan untuk menelpon 911. Operator ini menerima telepon dari Casey namun tidak bisa melacak di mana posisinya. Ternyata telepon itu adalah telepon prabayar yang tidak bisa dideteksi secara cepat di mana posisinya. Mendengar suara Casey yang histeris, operator tersebut tidak bisa menanganinya dengan baik dan memohon bantuan kepada Jordan. Di saat itu Jordan merasa sedikit gugup karena ia telah pernah menangani kasus ini dan takut mengulangi kesalahan yang sama. Namun ia berusaha menguatkan dirinya. Di samping itu ia juga menguatkan si penelpon yang saat itu merasa sangat ketakutan. Jordan lalu langsung mencatatkan kasusnya dan menanyakan kepada Casey data lengkap serta menanyakan kapan Casey terakhir kali berada, yaitu di mall tadi. Ia juga menanyakan seperti apa kira-kira lelaki yang menculiknya. Casey pun memberikan keterangan seperti lelaki tersebut berkulit putih, tinggi, berusia sekitar 30 tahunan, memakai kacamata, dan memakai mobil berwarna merah marun. Dengan data yang didapatkan tersebut, Jordan pun menginputkan datanya dan memberitahukan kepada unit kepolisian, juga polisi udara untuk mencari mobil berwarna merah marun. Polisi tersebut yang mana ia adalah kekasih Jordan kagum karena Jordan kembali bekerja sebagai operator. Jordan pun mencari ide dan menyarankan Casey untuk membuka tutup lampu sen yang ada di belakang. Dari sanalah terlihat bahwa Casey meyakini bahwa ia berada di jalan tol. Ternyata benar. Si penculik yang menghidupkan musik secara keras tidak mendengar kejadian ini. Jordan lalu menyuruh Casey untuk melambaikan tangannya dari lubang lampu sen tersebut. Jordan memberitahukan kepada teman-teman operator yang lain jika mereka ada menerima telepon darurat dari orang yang melihat tangan Casey melambai, tolong beritahu. Benar saja, setelah itu ada telepon masuk dari seorang ibu-ibu pengendara yang mengatakan ia melihat ada tangan yang melambai dari dalam bagasi. Ibu-ibu yang menelpon tersebut memberitahukan posisinya, juga memberitahukan nomor plat si pengendara yang ia lihat di depan. Ibu-ibu tersebut lalu berusaha untuk memepet mobil penculik tadi, namun karena takut ketahuan, penculik itu malah kabur ke jalur yang berbeda. Jordan tidak kehabisan cara. Di dalam bagasi tersebut, Casey mengatakan bahwa terdapat beberapa kaleng cat. Lalu Jordan menyarankan Casey untuk membuka kaleng cat tersebut dan menuangkannya melewati lubang lampu sen tadi. Dengan begitu, mobil itu akan meninggalkan jejak putih yang bisa mungkin dilihat oleh polisi udara dari helikopter. Pencarian pun tetap berlanjut. Di suatu momen ketika mereka berhenti di lampu merah, ada seorang lelaki parubaya yang mengatakan kepada penculik ini bahwa ada cat yang mengalir dari lubang lampu sen mobilnya. Setelah lampu pun hijau, penculik yang merasa ketakutan itu langsung menggas mobilnya. Dan cat di dalam bagasi yang tumpah pun mengenai Casey, juga telepon yang ia gunakan. Penculik tersebut berhenti di suatu tempat dan mengecek keadaan. Penculik tersebut lalu menakut-nakuti Casey dan memarahinya karena cat tersebut sudah mengenai rambutnya. Dan di seberang, Jordan, operator 911 yang mendengar percakapan antara Casey dan penculik tersebut, ikut merasa cemas. Lelaki parubaya tadi pun menghampiri si penculik menawarkan bantuannya. Namun penculik tersebut menolaknya, sementara Casey berada dalam keadaan disandra. Penculik itu menolak diberikan bantuan, sehingga pria parubaya itu pun merasa curiga dan menelpon 911. Lalu tiba-tiba, jendela mobilnya diserang oleh penculik tadi. Ia ditarik keluar, handphonenya dirusak, dan ia diserang bertubi-tubi hingga mati. Penculik itu tidak kehabisan akal, ia pun menggunakan mobil si pria parubaya dan memindahkan Casey ke bagasinya. Sementara Jordan yang semakin geram karena mendengar teriakan Casey dan belum juga mendapatkan di mana lokasi Casey berada karena handphone yang digunakan Casey adalah handphone prabayar. Tak lama berselang, polisi pun sampai di lokasi di mana mobil marun tadi berada, namun mereka sudah tidak ada di sana. Penculik yang marah tadi memasukkan mayat si bapak pria parubaya bersama Casey di dalam satu bagasi. Sedangkan Casey yang ketakutan melanjutkan pembicaraannya dengan Jordan dan melaporkan pada Jordan bahwa si penculik telah menukar mobilnya dengan mobil si bapak parubaya tadi. Lalu tiba-tiba bapak parubaya itu bangun, ternyata dia belum mati. Dia malah berteriak-teriak
sehingga mengganggu konsentrasi si penculik dan memberhentikan mobil lalu membunuh bapak ini hingga mati. Sementara di tempat mobil marun tadi ditemukan, polisi mencari jejak, tidak ditemukan sidik jari satupun, lalu ditemukan pecahan kaca dan dideteksilah dari sana sidik jari penculik ini. Casey yang sekarang benar-benar berada bersama mayat di dalam satu bagasi lalu disuruh Jordan untuk mencari dompet bapak parubaya ini. Setelah menemukan dompet bapak itu, dari sanalah identitas ia didapatkan beserta plat mobilnya. Plat mobil itulah yang dikirimkan datanya kepada para polisi untuk segera dicari. Tak lama setelah itu beredar berita Casey sebagai daftar orang hilang. Mobil hitam yang kini dipakai oleh penculik ini kehabisan bensin dan ketika ia mengisi bensin, Casey mengambil kesempatan untuk keluar melalui lubang antara bagasi dan dalam mobil. Dari sini, Casey mencoba untuk melambai-lambai berharap ada yang melihat bahwa dia berada di dalam mobil tersebut. Si penculik lalu melihat berita tersiar, begitupun dengan pekerja pembensin tersebut, ia juga melihat berita orang hilang. Dan kebetulan sekali wajahnya sama persis dengan wajah orang yang ada di dalam mobil, yaitu Casey. Bapak tua itu mengancam penculik untuk segera membukakan mobilnya. Namun si penculik yang merasa terdesak lalu menyiram bapak itu dengan bensin dan membakarnya. Casey yang berteriak ketakutan lalu ditarik oleh penculik tersebut dan dipukul hingga pingsan. Sidik jari yang tadi ditemukan oleh polisi setelah dianalisa dan mengeluarkan data bahwa lelaki penculik ini bernama Michael. Dan ditemukan jugalah datanya seperti alamat dan lain-lain. Polisi segera bergegas ke alamat tersebut, namun yang ditemukan di sana hanyalah istri dan anak-anak Michael. Polisi di sana melihat foto-foto Michael masa kecil bersama dengan kakaknya, dan polisi juga melihat sebuah foto di mana terdapat sebuah rumah tua. Mereka pun menanyakan kepada istri Michael di manakah rumah tersebut. Michael yang sudah berada di tempat tujuan dan menggendong Casey lalu melihat handphone di belakang saku celana Casey. Ia mendapati bahwa telepon sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Jordan pun mengatakan pada Michael, tolong jangan sakiti gadis itu karena kami sudah memiliki alamat rumahmu. Michael menjawab, it's already done. Ini sudah dilakukan. Dan di detik itu jugalah Jordan menyadari bahwa Michael adalah pelaku yang sama atas pembunuhan Leah sebelumnya, di mana kasus Jordan merasa sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan Leah. Polisi yang telah mendapatkan alamat di mana rumah yang ada di foto tersebut lalu menyergap ke dalam namun tidak menemukan apapun. Karena sambungan telepon tadi sudah berakhir di mana Michael sudah menghancurkan HP-nya Casey, disinilah Jordan semakin merasa stres karena ia merasa lagi-lagi ia tidak bisa menyelamatkan kasus serupa. Namun bosnya mengatakan bahwa Jordan sudah melakukan hal yang sangat baik. Di tempat di mana Casey disekap, tangannya diikat lalu rambutnya dibersihkan. Michael pun juga menyisir rambut Casey seolah-olah ia sangat menyayangi Casey. Disinilah terlihat keanehan sebenarnya apa yang diinginkan oleh Michael. Casey yang ternyata bisa melepaskan tangannya lalu menyemprotkan hairspray ke mata Michael hingga ia bisa lari, namun ia terjebak di sebuah ruangan. Casey terlihat sangat terkejut lalu Michael datang lagi menyekapnya. Di sisi lain, Jordan yang tidak puas lalu kembali mengulang rekaman suara ia dan Casey tadi. Mungkin Jordan berharap menemukan sesuatu dari sana. Ia mendengar bunyi-bunyi aneh dan ia berharap itu adalah suatu petunjuk. Ketika polisi melaporkan kepada Jordan mereka tidak menemukan apa-apa di gubuk tersebut, Jordan yang malah merasa penasaran pergi ke alamat gubuk tersebut sendiri. Di sana, Jordan masuk ke dalamnya dan menemukan foto-foto serta barang-barang lama, juga album di mana itu adalah foto Michael masa kecil bersama saudarinya. Ia juga menemukan foto seorang yang sakit, mungkin sakit kanker ya karena ia botak, dan berkemungkinan itu adalah saudarinya Michael. Juga terdapat foto di mana saudarinya Michael itu mati. Dari sebelumnya kita bisa lihat bahwa saudarinya Michael itu pirang, dan mungkin karena itulah Michael terobsesi untuk menculik gadis-gadis pirang. Ketika keluar dari rumah tersebut, Jordan pun mendengar bunyi-bunyi aneh seperti yang ia dengar di dalam tape rekaman ia dengan Casey tadi. Setelah ia melihat ke tanah, ternyata di sana terdapat HP yang dirusak oleh Michael tadi. Ia pun menemukan lubang menuju bawah tanah. Jordan mencoba untuk menghubungi 911, namun HP-nya tiba-tiba jatuh dan terlihat di bawah sana bahwa tidak ada sinyal. Untuk mengambil HP-nya, Jordan memutuskan untuk masuk ke bawah, namun ia malah penasaran dan menyusuri jalan bawah tanah tersebut. Hingga ia masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi karena tiba-tiba Michael masuk.
Ketika Michael berada di dalam ruangan itu dan menghidupkan lampu, maka terlihatlah sebuah ruangan yang mana terdapat sebuah tempat tidur penuh darah. Dan itu membuat Jordan terkejut. Jordan mengintip Michael yang sedang melihat manekin kepala yang memiliki rambut palsu, yang ternyata itu bukanlah rambut palsu, itu adalah rambut dari korban-korban sebelumnya. Itu adalah rambut asli yang mana masih melekat ke kulit kepala korban. Berarti bisa kita analisa di berita sebelumnya di mana korban yang bernama Leah dalam keadaan tanpa busana dan kepalanya merah, berarti kepalanya sudah tidak ada lagi kulit kepala. Tiba-tiba Michael melihat ke arah Jordan. Jordan yang merasa dirinya hampir ketahuan dan didekati oleh Michael, ternyata Michael tidak tahu bahwa di sana ada Jordan. Michael malah melihat baju-baju kakaknya dulu. Polisi akhirnya menemukan mobil si bapak separuh baya yang digunakan oleh Michael tadi beserta dengan jasad bapak tua tersebut. Di sisi lain, Casey yang sudah sangat kesakitan meminta Michael, "Kenapa tidak kamu bunuh saja aku?" Lalu Michael mengatakan rambut yang bagus membutuhkan aliran darah yang baik. Berarti Michael membiarkan Casey hidup agar rambut itu tetap indah. Bagian jidat Casey sudah terdapat garis-garis putus-putus di mana Michael akan membelah kulit kepala Casey dan mengambil rambut pirangnya. Baru sedikit goresan di kepala Casey, lalu tiba-tiba Jordan datang di belakangnya Michael dan menyerang Michael hingga terjatuh dan pingsan. Saat Michael pingsan, Jordan menyelamatkan Casey dan Casey akhirnya tersadar bahwa itu adalah wanita yang ada di panggilan 911 sebelumnya. Ia adalah Jordan. Belum selesai Jordan menyelamatkan Casey, ternyata Michael sadar dan menyerang Jordan dari belakang dan membenamkan kepala Jordan ke dalam air hingga ia sesak nafas. Ternyata Casey berhasil lepas dari ikatan dan menyelamatkan Jordan dengan melukai wajahnya Michael. Tentu saja Jordan dan Casey pergi berlari menyelamatkan diri, sementara Michael menyusulnya hingga akhirnya Casey berhasil naik ke permukaan melalui tangga, sedangkan Jordan sempat ditarik kakinya oleh Michael. Mereka berdua berhasil keluar ke atas, namun Michael juga berhasil mengejar mereka. Dan ketika Michael hendak menyerang Jordan, ternyata Casey dari belakang Michael telah menusukkan gunting ke punggungnya. Hingga akhirnya Michael terjatuh didorong oleh Jordan dan kembali ditendang oleh Casey hingga ia jatuh ke dalam lubang tadi. Michael tidak bergerak, mungkin pingsan atau patah atau sebagainya, namun setelahnya Michael terlihat dalam keadaan terikat dengan penuh luka di wajahnya. Ternyata di sini Jordan dan Casey tidak ingin membalas Michael dengan menjebloskan mereka ke penjara karena itu tidaklah sepadan. Michael akhirnya dibiarkan di sana sendiri. Mungkin Michael dibiarkan mati karena jika ia masuk penjara, kalau ia keluar lagi mungkin saja dia bisa memakan korban berikutnya. Mungkin seperti itulah yang dipikirkan oleh Jordan dan Casey. Itulah balasan sepadan untuk seorang psikopat seperti Michael. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari film ini. Banyak informasi yang diberikan seperti bagaimana 911 itu bekerja, bagaimana mereka mendapatkan data, mengumpulkan data, dan memberikan data tersebut kepada unit-unit yang membutuhkan, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, atau bantuan yang lainnya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kamu suka video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!